Selamat datang di channel Kisaran Story. Kali ini saya akan membagikan kisah Qorun yang ditenggelamkan Allah dengan hartanya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Kisah Qorun terjadi pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Qorun saat itu dikenal sebagai seorang saudagar yang kaya raya. Menurut beberapa riwayat, ia adalah salah satu kerabat Nabi Musa. Tak hanya memiliki banyak harta, Qorun juga termasuk orang yang berilmu. Bahkan dikatakan bahwa dirinya adalah ahli kitab Taurat selain Nabi Musa dan Harun. Namun, kisah Qorun dalam Al-Quran berakhir tragis, karena ia beserta seluruh hartanya tersebut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat kesombongan. Semasa hidup, Qorun dikenal sebagai sosok yang multitalenta. Ia dijuluki dengan sebutan Munawir, karena kemerduan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Selain itu, Qorun juga adalah laki-laki yang lihai dalam berbisnis dan mengetahui berbagai trik untuk memperlancar usahanya. Berkat itu, ia menjadi seorang saudagar sukses dan dikenal sebagai orang paling kaya pada zaman Nabi Musa. Jauh sebelum kekayaan Qorun melimpah ruah, sebenarnya ia hanyalah seorang lelaki miskin yang tidak mampu menafkahi keluarganya. Bosan dengan keadaan tersebut, lalu Qorun meminta Nabi Musa untuk mendoakannya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta benda yang banyak. Nabi Musa menyetujuinya tanpa ragu, karena dia tahu bahwa Qorun adalah seorang yang sangat saleh dan pengikut ajaran Ibrahim yang sangat baik. Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa. Akhirnya, Qorun kemudian memiliki ribuan gudang harta yang penuh berisikan emas dan perak. Dikisahkan bahwa setiap keluar rumah ia selalu berpakaian mewah didampingi oleh 600 orang pelayan, terdiri atas 300 laki-laki dan 300 lagi pelayan perempuan. Bukan hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 binatang ternak yang sehat, plus 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Kisah Qorun dalam Al-Quran dapat ditemukan pada surah Al-Qasas 28 ayat 67-83. Secara umum, kelompok ayat ini bercerita tentang kekayaan Qorun yang begitu besar. Kemudian ia sombong dan tidak mau bersedekah kepada orang yang membutuhkan, karena menurutnya semua itu adalah hasil jerih payahnya. Akibat dari perbuatan sombong itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu membinasakan Qorun beserta seluruh harta bendanya. Pada mulanya, Qorun meminta doa kepada Nabi Musa agar menjadi kaya dengan tujuan untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama. Namun lambat laun, ia melupakan tujuan tersebut dan malah ingkar terhadap segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Menurutnya, semua harta adalah buah dari kerja kerasnya, bukan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia, Qorun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu, bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Quran Surah Al-Qasas 28-78. Kedurhakaan Qorun kian menjadi-jadi, manakala ia menghamburkan hartanya untuk kepentingan duniawi semata. Ia banyak mempergunakan hartanya dalam kesesatan, kezaliman, dan permusuhan, sehingga membuatnya menjadi orang yang sombong, mabuk dan terlena dengan itu semua. Ia juga mendurhakai Allah dan memilih untuk menyembah Sobek, dewa berkepala buaya serta dewa-dewa lainnya. Tak hanya durhaka pada Allah, dia pun kemudian mengkhianati Nabi Musa. Al-Quran menyejajarkan pengkhianatan Qorun dengan penolakan Fir'aun, Ramses II, atas ajaran Tauhid yang dibawa Musa. Suatu hari, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan zakat.
Nabi Musa lalu mengutus salah seorang pengikutnya untuk mengambil zakat dari Qorun. Begitu sampai, Qarun langsung marah dan tidak mau memberikan sedikit pun dari kekayaannya. Karena menurut Qorun, kekayaannya itu adalah hasil kerja keras dan usaha sendiri. Kedurhakaan Qorun mencapai puncaknya ketika ia merasa lebih baik dan lebih terhormat dari seluruh manusia, termasuk Nabi Musa alaihi salam. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan nasihat kebenaran dari siapapun. Bahkan, ia tidak merasa butuh dengan apapun, termasuk ampunan dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya, seluruh harta miliknya sudah cukup untuk melakukan segala hal. Akibat kesombongan Qorun tersebut, ia kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara ditenggelamkan ke dalam perut bumi beserta seluruh harta yang selama ini dibanggakannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami benamkan dia Qorun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran Surah Al-Qasas 28:81. Kisah Qorun dalam Al-Quran ditutup dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia, bahwa bumi tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang dipenuhi kesombongan dan keangkuhan. Firman-Nya, negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Qasas 28:83. Dari kisah Qorun dalam Al-Quran, ada beberapa pelajaran yang dapat diambil. Di antaranya, pertama, kita harus senantiasa bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang dirasakan secara langsung maupun tidak. Kedua, segala pencapaian kita di dunia merupakan bagian dari rezeki Allah meskipun kita merasa mengusahakannya. Ketiga, jangan lupa berbagi dengan sesama atas segala nikmat. Dan yang terakhir, manusia tidak sepatutnya bersikap sombong. Wow.